Shalom saudara-saudara, selamat siang. Salam jumpa dengan saya Pendeta Andre Saleh. Senang sekali saya bisa mendapatkan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan atau pesan dari apa yang ada di Alkitab untuk saudara-saudara semua. Selamat bergabung. Ya, saya lama sekali tidak live saudara-saudara karena saya sibuk untuk mendaftar dan juga mengikuti kuliah S2 atau Magister Teologi, sehingga saya tidak punya waktu karena ada kurang lebih sekitar 5 tes yang harus saya ikuti. Saya rindu untuk memperlengkapi diri saya untuk bisa semakin giat dan semakin memahami tentang apa itu Alkitab dan juga teologi, sehingga pelayanan lebih jauh, lebih luas, dan lebih banyak memberkati banyak orang lagi. Sebentar kalau saya menyampaikan firman Tuhan, ada saudara-saudara yang rindu memberikan kesaksian tentang bagaimana saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan saudara itu diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan memberikan ruang kepada saudara-saudara untuk bisa memberikan kesaksian sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Dan kalau ada saudara-saudara yang mau bertanya seputaran Injil atau firman Tuhan yang saya bagikan, saudara bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bertanya, ya. Saudara yang sudah bergabung, saudara bisa tap-tap layar supaya ada banyak orang yang bisa mendapatkan siaran ini, sehingga mereka pun juga bisa bergabung dan mereka pun juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya rindu untuk membagikan pesan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, surat Rasul Paulus kepada salah satu jemaat yang dia rintis, yakni jemaat Filipi. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17, ya. Surat Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara yang sudah bergabung bisa tap-tap layar, bisa bagikan jam pemberitaan firman Tuhan siang hari ini, sehingga ada banyak orang yang bisa tahu dan mereka pun juga bisa bergabung, saudara-saudara, ya. Saya bacakan firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kalau saya dan saudara mendapatkan satu pertanyaan yang berbunyi, apakah Injil itu? Maka saya percaya bahwa kita semua akan punya jawaban dengan versi kita masing-masing. Ada yang berkata, Injil itu adalah surat-surat yang menuliskan tentang pelayanan daripada Tuhan Yesus, bahkan sebelum dia melayani, dia lahir sebagai manusia, dan juga dia melayani, bahkan dia mati, ya. Injil-Injil itu mencatat dengan lengkap. Tetapi ada juga yang berkata bahwa Injil adalah tulisan-tulisan daripada rasul dan juga murid-murid dan juga orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan, yang pada waktu Yesus ada pada zaman itu, mereka pun juga ada dan hidup pada waktu itu, bahkan yang menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus juga. Tapi juga saudara-saudara, ada yang menjawab bahwa Injil itu adalah kebutuhan. Dan menurut saya, saudara, jawaban yang paling lengkap dan sangat sederhana yang mudah diterima oleh banyak orang
Betul, Injil adalah kebutuhan. Kenapa? Karena tanpa Injil manusia itu tidak akan pernah mengerti dan memahami Tuhan itu seperti apa. Tanpa Injil manusia tidak akan yang ke-16. Jadi tidak ada kekuatan yang lain yang mampu untuk yang namanya menyelamatkan manusia. Hanya berita Injil, hanya pesan Injil. Itulah yang mampu untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca Injil, maka kita akan melihat bahwa Injil itu punya kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi juga ketika orang menjadi pemberita Injil, maka ada konsekuensi yang dia akan hadapi atau dia akan terima. Nah, yang salah satu kita pelajari pada siang hari ini tentang kehidupan atau pelayanan daripada Rasul Paulus. Ya, Alkitab berkata bahwa dia adalah rasul yang langsung dipilih oleh Allah, ya. Dan Injil ini adalah Injil yang dipercayakan kepada Rasul Paulus. Sehingga kerasulan Rasul Paulus itu adalah kerasulan yang sah, atau dia mendapatkan hak legal di mana dia adalah orang yang memberitakan Injil dan dia pun juga disebut sebagai rasul. Nah, pelayanan Rasul Paulus ini sangat-sangat luar biasa kalau kita membaca dimulai daripada Kisah Rasul pasal yang 9 sampai di mana dia tulis kurang lebih 13 kitab, ya. Ada salah satu kitab yang masih diragukan sampai hari ini, yakni surat Ibrani, di mana itu ada yang mengatakan suratnya atau tulisan daripada Paulus ataupun juga tulisan daripada Apolos. Tapi kalau kita melihat perjanjian baru, setengah dari perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Dia sangat produktif, dia sangat berani, dia sangat tegas dan keras untuk memberitakan firman Tuhan dan mengajar kebenaran firman Tuhan. Dimanapun dia berada, dia itu selalu cari kesempatan untuk ada di sinagog orang-orang Yahudi dan memberitakan Injil. Dan luar biasa. Tetapi apa yang Paulus lakukan, saudara-saudara, itu tidak terlepas dari yang namanya adalah tantangan yang harus dihadapi. Kalau saya dan saudara baca di surat Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-9, ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 saya baca untuk saudara-saudara semua. Di situ firman Tuhan jelas bahwa Saulus ini Tuhan janjikan dia ini dipakai dengan luar biasa. Tetapi dia pun juga akan mengalami banyak penderitaan karena Kristus atau karena Injil, ya. Kisah Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena apa? Namaku. Yerusalem, di Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Sehingga kalau kita melihat peta perjalanan Rasul Paulus, kita menemukan bahwa dia ada di provinsi Galatia, dia ada di provinsi Asia, atau Asia Minor atau Asia Kecil, dia ada di provinsi yang namanya Makedonia, bahkan juga dia ada di daerah Yunani, yang terakhir Tuhan bisa bawa dia untuk terus bersaksi, yakni dia ada di Roma, di mana dia pun juga menanti kematiannya karena dia akan dipenggal atau dibunuh oleh Kaisar Nero. Saudara-saudara, ternyata itulah konsekuensi dari seorang rasul yang bernama Paulus, di mana dia harus menderita karena Injil, ya. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini sesuatu yang sangat memberkati kita. Kenapa? Karena ada banyak orang yang ketika dia bersaksi, ya, kalau kita mendengar banyak orang Kristen bersaksi, maka ada hal-hal yang mengenakan kebanyakan, atau hal-hal spektakuler, atau mujizat-mujizat, atau tanda, atau pertolongan-pertolongan Tuhan yang dia alami sehingga dia saksikan. Jadi keadaannya yang tidak baik merubah menjadi baik, dan itulah yang disaksikannya. Tetapi yang disaksikan oleh Rasul Paulus ini sesuatu yang menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Kenapa? Karena dia memberitakan bahwa
justru karena pemenjaraannya, karena Injil, di situ terjadi yang namanya kemajuan Injil. Saudara lihat, betapa kuatnya Injil, betapa hebatnya berita Injil, sehingga orang-orang harus menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka tidak akan pernah bisa yang namanya diselamatkan di luar daripada Tuhan Yesus Kristus atau nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Paulus begitu memahami betul bahwa Injil yang diberitakan adalah Injil yang punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi bukan cuma punya kekuatan untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya saja, entah dari negara atau suku bangsa manapun juga, tapi saking kuatnya Injil sehingga ada banyak orang yang ingin untuk yang namanya menahan penyebaran daripada pemberitaan Injil. Ada banyak orang yang pakai kekuatan mereka untuk supaya Injil itu dihambat, saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata bahwa Injil tidak bisa dihambat. Injil itu justru semakin merambat. Buktinya adalah Rasul Paulus ada di penjara karena Injil. Karena Injil dia ada di dalam penjara. Bahkan ketika dia ada di penjara, saudara-saudara, orang-orang di seluruh istana daripada Kaisar, ya, Romawi itu, mereka tahu bahwa dia itu dipenjarakan karena Kristus. Dia bukan dipenjarakan itu karena mencuri, karena membunuh atau melakukan dosa. Tapi dia dipenjarakan karena memberitakan Kristus. Dia dipenjarakan karena dia itu berapologet atau membela iman Kristen. Dia dipenjarakan itu karena dia itu berani memberitakan Injil. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak heran saudara-saudara, sampai hari ini ada begitu banyak orang-orang, ya. Ada begitu banyak orang-orang yang terus berusaha, yang dipakai oleh iblis, yang dipakai oleh setan untuk mau menghambat pemberitaan Injil, ya. Bahkan kalau saya dan saudara baca tentang sejarah Alkitab dibuat kurang lebih tahun 960, saudara-saudara, Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang paling banyak diterjemahkan, saudara, kurang lebih kepada 1.200 bahasa, saudara-saudara. Ya, jadi saudara bisa lihat ada begitu banyak suku bangsa dari bahasa yang berbeda-beda yang mereka punya, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Sehingga pada tahun 1960 saja, menurut catatan daripada Profesor apologet yang bernama Josh McDowell, saudara-saudara, dia berkata bahwa sudah kurang lebih 1.200 bahasa yang dimana Alkitab itu sudah diterjemahkan. Jadi memang ini perlu dikerjakan, sebab Alkitab berkata Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, barulah Tuhan Yesus datang. Jadi kalau seluruh dunia atau suku bangsa atau semua manusia belum dengar Injil, maka Tuhan Yesus belum datang, ya. Tapi ingat, bukan untuk mau menerima Injil, tapi memberitakan Injil. Jadi Injil itu, saudara-saudara, tidak akan pernah memaksa orang untuk menjadi atau percaya kepada Kristus. Hanya orang-orang yang mau meresponi berita Injil lah, maka mereka lah yang akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Sehingga saya dan saudara, kalau kita melihat hari ini ada banyak orang-orang yang terus berusaha untuk yang namanya melarang orang Kristen gereja, beribadah, ya, bahkan juga gedung-gedung gereja itu dihambat, ya, mungkin mau membangun tidak mendapat IMB, ataupun juga sudah beribadah tapi mereka pakai segala cara untuk menghambat gereja. Saya mau berkata, gedung gereja bisa ditutup, ya, gedung gereja mungkin bisa diratakan dengan tanah, ya, gedung gereja mungkin sulit dibangun mendapatkan IMB, tapi Injil tidak akan pernah dihambat. Justru Injil dihambat, Injil itu semakin merambat. Saudara kalau belajar sejarah gereja, ya, bagaimana dari kematian para rasul-rasul kemudian turun kepada yang namanya murid-murid mereka, seperti seorang murid daripada Rasul Yohanes yang bernama Polikarpus. Dia mempertahankan Kristus dalam kehidupannya sampai-sampai saudara pada abad kedua dia itu dipaksa untuk berkata bahwa Kaisar itu adalah Tuhan. Tapi dia berkata bahwa 86 tahun
dia menjadi murid Kristus dan Tuhan Yesus tidak pernah berbuat jahat kepada dia. Masakan saya menyangkali dia dan mengakui bahwa Kaisar adalah seorang yang Tuhan, maka saat itu saudara-saudara dia dibakar hidup-hidup. Tapi sejarah membuktikan, sejarah gereja membuktikan bahwa Polikarpus itu justru tidak hangus sedikit pun. Bahkan sejarah mencatat ketika dia dibakar, yang keluar itu bukan bau arang saudara atau bau asap saudara, tapi yang keluar adalah bau harum saudara-saudara. Sehingga akhirnya mereka menombak dia, menikam dia, dan akhirnya dia mati. Saudara lihat, hanya karena Kristus, hanya karena Injil, orang rela mati. Ya, jadi kalau ada orang-orang Kristen yang iring Tuhan hari-hari ini yang mungkin sedang menghadapi tantangan karena saudara percaya kepada Kristus, saudara rajin menyebarkan berita Injil, saya mau berkata bahwa itu adalah salah satu konsekuensi dari saya dan saudara untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Sebab Filipi pasal 1 ayat 29 berkata, Filipi pasal 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Saudara lihat, salah satu kasih karunia yang kita dapatkan adalah menderita demi Kristus. Jadi hanya orang-orang yang masuk surga saja adalah orang-orang yang sudah menderita karena Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen yang belum menderita karena Kristus, maka dia belum layak disebut sebagai murid Kristus atau pengikut Kristus yang sejati. Kalau saya dan saudara baca perjalanan daripada rasul-rasul, khususnya Petrus dan Yohanes, ketika mereka itu dimasukkan di dalam penjara, mereka dihambat untuk yang namanya memberitakan Injil, mereka bersuka cita. Mereka menerima yang namanya hukuman badan atau mereka itu mengalami penyiksaan. Disitulah mereka berbangga karena mereka layak disebut sebagai murid-murid Kristus. Nah, ini sesuatu yang menjadi pegangan bagi kita, menjadi hal rohani yang sangat-sangat menguatkan kita. Sehingga saya dan saudara hari ini pun juga ketika menghadapi tantangan sebagai orang Kristen, orang percaya, maka saudara tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa. Justru saudara harus bangga. Kenapa? Hanya karena Injil, karena Kristus, saudara itu menderita. Saya pernah khotbah di satu tempat yang ada di Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Di situ ada seorang ibu yang bersaksi. Ya, dulu dia tidak pernah gereja, ya, dulu dia tidak pernah peduli tentang Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tangkap dia dan dia bertobat. Dan dia begitu jadi orang yang sangat-sangat giat di dalam Tuhan. Satu ketika dia mau pergi beribadah, maka suaminya marah kepada dia. Dan ketika dia berkata bahwa saya harus cari Tuhan. Karena ketika saya mati, mati itu tidak selesai. Setelah mati akan ada penghakiman dari Kristus. Maka suaminya marah saudara, sehingga suaminya mengambil palu saudara, yang kecil kurang lebih beratnya 1 kilo atau 2 kilo. Kemudian pukullah di testa dia saudara. Atau di kening dia. Sehingga keningnya bengkak saudara. Kenapa? Karena walaupun suaminya itu menggertak dia, tapi menggertaknya atau memukul dia pakai palu. Dan waktu dia pergi beribadah saudara, masih ada sisa bekas di mana dia itu dipukul oleh suaminya. Dan dia berkata di kesaksian bahwa sekalipun saya punya suami hambat saya atau mungkin saya mau dibunuh, tapi saya tidak akan pernah bergeser sedikit pun komitmen saya untuk tetap mengikut Tuhan, bahkan juga tetap membaca Alkitab. Dan kesempatan Tuhan berikan kepada saya mau pakai untuk bisa melayani. Walaupun talenta yang kecil atau sedikit atau yang mungkin tidak kelihatan, tapi itu menjadi berkat bagi banyak orang Kristen, orang percaya. Saya mau terlibat di dalam yang namanya pelayanan. Saudara melihat bagaimana karena Injil saja orang itu bisa rela saudara-saudara untuk yang namanya menderita. Jadi ketika saya dan saudara jadi orang-orang percaya, maka kita harus yang namanya pegang ini, ya. Hanya di dalam Kristus sajalah ada keselamatan, ya. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada keselamatan, ya. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, imam boleh banyak, tapi Alkitab mencatat satu-satunya juru selamat dunia adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus lahir, maka pesan kepada para
gembala-gembala lewat malaikat berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata Yesus Kristus itu bukan Tuhan dan Allah dan bukan juru selamat, maka dia adalah orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Justru dia harus sadar dan dia harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Karena hanya di dalam Yesus Kristus sajalah ada keselamatan. Dialah satu-satunya jalan. Hanya dialah yang berasal dari sorga, yang pernah turun ke dalam dunia dan juga sudah kembali ke sorga. Dan dia berjanji, dia akan datang kembali kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau ada saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya ajak saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebab Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Saya baca untuk saudara-saudara semua. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Alkitab berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Di dalam dia di sini siapa saudara? Yesus Kristus. Dia sebagai Tuhan dan juga sebagai Allah. Ya saudara-saudara ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa saudara? Nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mengajak saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini, yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini, ayo datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada dia. Karena dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Jelas sekali Alkitab mencatat demikian. Kemudian yang kedua saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita menemukan ada berkat yang luar biasa. Yakni ketika Paulus itu ada di dalam penjara karena Kristus atau karena Injil, maka itu menjadi kesaksian bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang-orang yang memberitakan Injil pun juga, yakni yang berhasil dimenangkan oleh Rasul Paulus lewat pelayanannya, yakni ada Timotius, ada Silas dari orang-orang yang bersama dengan Paulus, ya, bahkan juga orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, mereka itu menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan Injil, ya. Mereka menjadi orang-orang yang tidak takut karena mereka melihat keteladanan daripada Rasul Paulus, dia sebagai seorang yang berani memberitakan Injil. Saudara-saudara, saya bersyukur bisa melayani Tuhan atau jadi pendeta hari ini ya. Karena kalau melihat latar belakang saya adalah orang yang tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan ya. Cita-cita saya itu dulu adalah jadi seorang musisi atau jadi seorang pianis ya. Khususnya seorang pianis jazz, di mana saya ada di Jawa atau ada di Jakarta pada waktu itu. Saya kuliah di Bandung dan saya benar-benar total belajar musik pada waktu itu. Tetapi Tuhan memang sudah menetapkan saya itu menjadi seorang hamba Tuhan. Sehingga saya ngeband, saya bermain musik, saya sibuk di dunia entertain. Tetapi ternyata Tuhan itu menetapkan saya dan saya harus pulang dan menjadi hamba Tuhan. Nah, ketika saya jadi hamba Tuhan sekarang saudara, maka saya bersyukur bahwa tugas pelayanan ini atau jabatan atau identitas sebagai seorang pendeta hamba Tuhan adalah jabatan yang sangat istimewa dan ini kasih karunia kepercayaan daripada Tuhan. Kenapa? Karena bisa dipakai untuk menjadi pemberita Injil. Saya percaya bahwa kalau dari 10 orang ya, mungkin 9 orang itu dipanggil Tuhan atau ditetapkan Tuhan menjadi orang-orang yang berprofesi di dunia sekuler ya, yang bekerja di dunia marketplace. Tapi ada 1 orang yang Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya bersyukur ya, saya
dipanggil jadi hamba Tuhan. Di keluarga saya jadi pendeta. Orang tua bukan pendeta, ya. Bahkan di lingkungan saya di mana saya tinggal, saudara, jarang ada orang yang sebagai pendeta atau orang yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan ini sebuah anugerah. Makanya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya berkomitmen untuk menyampaikan firman Tuhan dengan berani, dengan jelas, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena menjadi hamba Tuhan itu harus menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil. Berani di sini melawan kuasa-kuasa kegelapan atau alat-alatnya iblis. Berani di sini adalah memberitakan Injil dengan benar, dengan murni, dengan tegas, tanpa ada kompromi, ya. Dan itu menjadi salah satu hal yang ditanamkan, ya, atau sebagai seorang hamba Tuhan harus berani untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Sebab hamba Tuhan itu tidak melayani untuk mengisi perutnya atau melayani supaya dapat kekayaan, uang, dan lain sebagainya. Kalau sampai itu didapatkan, maka itu hanya bonus lah daripada Tuhan. Tetapi yang menjadi tugas utama seorang hamba Tuhan adalah memberitakan Injil. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata bahwa jika dia tidak memberitakan Injil, maka celakalah dia. Artinya, Injil adalah sebuah kewajiban. Injil adalah sebuah keharusan di mana orang-orang yang mendengarkan Injil atau menerima Injil, Injil itu menjadi kebutuhan bagi mereka. Nah, ini sesuatu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang benar-benar harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara jadi orang-orang yang berani untuk memberitakan Injil, saudara-saudara, ya. Baik, mari kita lihat firman Tuhan. Saya baca untuk kita semua, saudara-saudara, ya, di surat Roma, saudara-saudara. Ya, Roma pasalnya yang ke-10, saudara. Mari kita baca firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 14. Firman Tuhan berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara lihat, menjadi seorang pembawa kabar baik itu dinantikan oleh banyak jiwa-jiwa. Itu sebabnya saya pernah ditawari, saudara-saudara, untuk bekerja, ya, menjadi seorang honorer ASN di satu sekolah yang ada di Kupang, saudara. Tapi saya berdoa dan Tuhan berkata, kamu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Maka saya menolak, saudara-saudara. Ya, saya menolak. Ya, bahkan ada orang yang pernah menawarkan saya untuk masuk di legislatif atau menjadi seorang yang terlibat dalam politik. Saya berkata politik itu tidak salah. Politik itu adalah bagian dari pemerintahan. Tapi saya sadar betul bahwa saya dipilih Tuhan khusus dan ditetapkan secara sah, legal dari Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang sepenuh waktu. Sehingga tawaran apapun saya tidak akan pernah ambil, dan saya tidak akan pernah meninggalkan komitmen dan juga identitas dan juga tanggung jawab saya menjadi seorang hamba Tuhan. Sehingga hari ini saya udah jadi pendeta 8 tahun, saudara-saudara, menuju 9 tahun. Saya melihat bagaimana melayani Tuhan itu adalah kepercayaan, kesempatan yang luar biasa. Ya, bisa memberitakan Injil kemana-mana Tuhan utus, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tanda kutip bukan berarti saudara jadi orang-orang yang bekerja di sekuler, saudara, itu tidak alkitabiah. Tidak. Panggilan saudara ada di dunia kerja atau marketplace. Tapi saya sendiri adalah orang yang dipanggil khusus atau sepenuh waktu melayani pekerjaan Tuhan, yakni memberitakan Injil. Dan saya komitmen sungguh-sungguh. Karena Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 2 ayat 25 sampai 27 jelas bahwa orang yang menyelesaikan bekerja di ladangnya Tuhan akan ada upah yang Tuhan sediakan bagi dia. Coba saya baca firman ini buat kita semua, ya. Wahyu pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Alkitab berkata, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu, ya, sampai aku datang. Dan barang siapa menang,
dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukurniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Jadi orang yang setia menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai selesai, maka dia akan mendapatkan tongkat untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa lihat betapa beruntungnya, betapa beruntungnya. Ya, ada saudara-saudara yang mungkin mau bergabung, saya undang Asrul Tahir. Ada saudara yang mungkin memberi kesaksian atau mau bertanya? Ya, kalau belum saya lanjut ya saudara-saudara ya. Nah, firman Tuhan jelas berkata bahwa orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, surga dia akan dapatkan, mahkota dia akan dapatkan, bahkan juga memerintah bersama dengan Kristus di langit dan bumi yang baru, yakni Yerusalem baru yang turun dari surga atau yang diturunkan oleh Allah. Jadi saya dan saudara harus jadi orang-orang yang mari setia, mari kuat, mari berani, tegas, terus untuk memberitakan Injil. Ya, dimanapun kita berada. Kalau saudara mungkin ada di dunia marketplace, tempat di mana saudara bekerja, saudara bisa berani memberitakan Injil di situ. Ya, saudara jangan pernah takut-takut. Ya, saudara, saya percaya saudara pasti diberikan hikmat dari Tuhan untuk berani dan tahu untuk memberitakan firman Tuhan dengan teknik atau versi saudara masing-masing. Saya yakin kalau saudara berdoa, saudara rindu untuk ada rekan kerjamu itu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ya mereka akan bertobat, ya, maka mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya dan saudara menjadi penjala jiwa yang membawa banyak orang itu ada di dalam kerajaan surga. Maka itu tanggung jawab kita saudara-saudara bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi pun juga mau menderita untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara harus berani memberitakan Injil. Ya, dan memberitakan Injil bukan cuma tugas daripada dosen teologi, dosen sekolah Alkitab, para gembala-gembala sidang, dan juga para penginjil-penginjil, ya. Tapi memberitakan Injil, bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus, itu adalah tugas daripada semua orang Kristen atau orang percaya. Mari saya dan saudara menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil. Kalau Rasul Paulus saja berani, rasul-rasul yang lain itu berani, para bapak-bapak gereja itu berani, maka saya yakin dan saya mau dorong kita semua untuk mari saya dan saudara beranilah untuk memberitakan Injil. Saya percaya, ya, satu jiwa diselamatkan, surga itu akan bersukacita. Ya, kalau kita lihat pergerakan kekristenan, saudara, itu dimulai dari 12 orang. Yesus pilih tidak banyak orang, dia cuma pilih 12 orang. Dan ketika dia pilih 12 orang itu, saudara-saudara, masih ada satu yang berkhianat kepadanya. Tapi lewat Matias menggantikan, maka murid-murid rasul-rasul itu melayani dengan gencar dan luar biasa. Dan Alkitab mencatat mereka yang dari 12 orang bertambah menjadi 120 orang. Ya, kemudian bertambah menjadi 3.000 orang. 3.000 orang bertambah menjadi 5.000 orang. Dan sampai hari ini kekristenan adalah agama terbesar di dunia, yakni dengan jumlah kurang lebih 2,9 miliar dari 12 orang. Itu sebabnya gereja-gereja perlu membangun komunitas pemuridan kecil di setiap gereja, sehingga jemaat itu bisa bergerak, bertumbuh, belajar bersama-sama untuk mereka itu bisa yang namanya maju di dalam pertumbuhan iman mereka. Jadi jangan hanya sekedar ada di gereja, jangan hanya sekedar dengar firman dari pendeta atau pengkhotbah atau gembala atau penginjil,
tapi saudara pun juga perlu menyelidiki firman Tuhan. Perlu sekali untuk menyelidiki firman Tuhan. Karena saya percaya ketika saya dan saudara rajin menyelidiki firman Tuhan, maka saya dan saudara akan paham tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Sehingga saya dan saudara tidak mudah dibawa oleh arus-arus pengajaran yang menyesatkan hari-hari ini ya. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang sudah menyebar ke seluruh dunia, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Maka saya dan saudara harus yang namanya berani memberitakan Injil. Kalau saya dan saudara takut memberitakan Injil, maka pengajar-pengajar sesatlah yang akan lebih banyak memberitakan ajaran mereka yang sesat. Dan akan ada banyak orang yang mengikuti mereka. Sebab pengajaran sesat atau ajaran yang sesat, saudara-saudara, itu sudah dinubuatkan. Ya, Yesus berkata penyesatan itu akan ada, tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Jadi saya dan saudara tidak bisa mengelak bahwa salah satu hal yang dikerjakan oleh antikris di akhir zaman ini, saudara-saudara, adalah menyebarkan ajaran yang sesat. Ya, saya undang ini salah satu cara kerja iblis di akhir zaman itu adalah menyebarkan ajaran yang sesat. Maka saya dan saudara harus tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Harus memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, mari berani untuk yang namanya memberitakan Injil ya. Jadi ketika saudara pulang dari gereja, saudara dengar khotbah dari pendeta, saudara pulang, saudara bersaksi kepada keluargamu yang mungkin tidak ke gereja, saudara bersaksi kepada teman-temanmu, atau saudara di tempat kerja, saudara bersaksi kepada orang-orang tersebut. Dan saya percaya mereka akan yang namanya diinjili, dan mereka itu akan menjadi orang-orang yang akhirnya kembali kepada Tuhan dan menjadi orang-orang pilihan yang diselamatkan. Ya, hantu laut. Gereja apa yang sesat itu, Bang? Ya, yang pastinya gereja yang sesat itu adalah gereja yang mengajarkan Injil yang lain, ya, atau kalau kita pakai bahasa kerennya adalah gereja setan, ya. Dan ada yang bertanya, kenapa di dalam kekristenan itu justru ada penyesatan? Nah, saya selalu berkhotbah dimanapun, kalau dapat kesempatan, kalau berbicara tentang topik tentang penginjilan ataupun juga ajaran-ajaran yang sehat, maka saya jawab dengan sederhana, bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak akan percaya kepada rohaniawan dari agama lain yang ketika mereka memberitakan tentang Injil ataupun juga Alkitab ataupun juga Tuhan Yesus Kristus, kalau mereka itu bukan pendeta atau mereka itu bukan orang yang disebut rohaniawan Kristen, ya. Penginjilan atau kesesatan itu justru muncul itu bukan dari luar, tapi kesesatan itu muncul dari dalam, ya. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita belajar tentang sejarah gereja, salah satu yang mau mencoba terus merusak kekristenan itu, saudara, adalah ajaran-ajaran gnostik atau ajaran-ajaran yang bercampur dengan filsafat Yunani, saudara-saudara. Ya, kalau kita baca surat-suratnya Yohanes, ya, bahkan juga surat-suratnya Rasul Paulus, kita akan menemukan bahwa kaum gnostik begitu gencar untuk yang namanya menyebarkan ajaran mereka. Dan ini sesuatu yang membuat ada banyak orang Kristen pun juga menyimpang dari Injil pada zaman itu, saudara-saudara. Jadi kalau kita dengar ada orang atau pendeta yang mengajarkan ajaran yang sesat, maka ada banyak orang Kristen yang akan percaya. Ya, akan ada banyak orang Kristen yang akan percaya. Tapi kalau rohaniawan dari agama lain yang berkata tentang Alkitab atau Injil, ya, saya dan saudara tidak akan percaya. Contohnya, ada rohaniawan dari agama lain yang berkata Yesus itu bukan Tuhan, ya, saya dan saudara tidak akan percaya. Tapi kalau ada rohaniawan yang Kristen yang mengatakan bahwa
Yesus itu hanyalah ciptaan, atau Yesus itu hanyalah manusia biasa yang menjadi Tuhan yang sejati atau juru selamat, itu cuma Allah Bapa saja, ya, atau orang yang tidak percaya Tritunggal lah, yang penganut oneness lah, atau yang lain sebagainya. Jadi ketika saudara-saudara melihat orang memberitakan Injil, ya, maka kalau dia pendeta, itu dia akan bisa mengecoh banyak orang dan bisa membuat banyak orang itu meninggalkan ajaran yang benar, ya. Ada banyak gereja, jadi lebih baik sebutkan saja gerejanya biar orang-orang bisa tahu. Ya, saudara dari gereja apa? Ya, saudara dari gereja apa? Bahkan kesesatan itu bukan hanya bicara satu denominasi. Kesesatan itu bisa ada di hampir semua denominasi kalau pendetanya itu tidak kuat memegang ajaran yang benar atau doktrin yang benar, ya. Bukan hanya satu denominasi, ya. Kalau satu denominasi yang terbukti mungkin dia sesat atau dia mengajarkan ajaran yang lain, ya mungkin kita sudah tahu. Tapi ada gereja-gereja lain yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Contohnya saya sendiri adalah pendeta di karismatik, ya. Saya melihat ada banyak pendeta karismatik yang hari ini masih mempergunakan minyak urapan untuk mengurapi orang. Minyak urapan itu cuma ada di perjanjian lama. Dan fungsi daripada minyak urapan itu ada 3. Yang pertama itu, ya, mengurapi imam-imam yang melayani. Yang kedua adalah mengurapi perkakas-perkakas yang ada di kemah pertemuan. Dan yang ketiga adalah mengurapi seorang raja, di mana ketika dia mau menjadi raja atau memimpin. Karena urapan yang dia dapatkan itu memberikan kekuatan, semangat, otoritas kepada dia untuk bisa memerintah. Jadi saya melihat bagaimana fenomena ini, saudara, masih terjadi sampai hari ini. Ya, kalau dengan minyak saudara mendoakan orang, ya, dengan minyak, ya itu masih Alkitabiah. Karena itu dicatat dalam Yakobus dan bukan juga dalam surat Injil Markus, saudara-saudara. Tapi kalau sampai mengurapi orang-orang yang melayani, ataupun juga mengurapi rumah atau barang-barang yang kita punya, itu sesuatu yang menurut saya tidak perlu lagi. Kenapa? Karena Kristus adalah penggenapan atau kegenapan daripada semuanya. Ya, apa yang ada dalam perjalanan itu, dalam perjanjian lama, saudara, ya, itu cuman bayangan, saudara-saudara. Ya, itu bukan penggenapannya. Ya, itu cuman bayangan. Yang menjadi penggenapan itu adalah perjanjian baru. Kenapa? Karena apa yang ada dalam perjanjian baru, saudara, itu adalah penggenapan dari semua. Contohnya, bagi orang-orang Yahudi, Musa adalah puncak dari pewahyuan. Apa yang Musa sampaikan itu hukum Taurat, itu puncak dari pewahyuan. Tetapi ketika Kristus hadir, ya, maka Kristuslah yang menjadi puncak daripada kebenaran itu. Sehingga hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum Injil atau hukum kasih karunia, di mana orang tidak diselamatkan melakukan hukum Taurat, tapi orang diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang kekristenan ini rawan dengan penyesatan, ya. Jadi kalau ada orang di luar Kristen yang berkata, kalian itu Kristen tuh sesat, ribut-ribut, ya memang Kristus sudah menubuatkan itu, karena dari dalam Kristen lah yang akan muncul penyesatan. Tidak heran Yesus berkata yang saya singgung tadi, celakalah orang yang melakukan penyesatan. Lebih baik ikatlah batu, ya, di leher dia, batu kilangan, kemudian tenggelamkan dia ke dalam laut. Kenapa? Karena penyesatan itu berbahaya, saudara-saudara. Penyesatan itu sangat membahayakan orang-orang. Sehingga Kristus mengutuk dengan keras, bahkan memberikan perintah supaya orang-orang yang melakukan itu, mereka menjadi orang-orang yang saya dan saudara harus jauhi, ya. Harus jauhi orang-orang seperti demikian. Bukan cuma orang-orang jahat saja, ya, tapi orang-orang yang
dalam gereja yang sama seperti singa berbulu domba, saudara-saudara, itu berbahaya. Ya. Tidak heran Paulus berkata kalau ada sedikit ragi di dalam gereja, maka ragi itu akan mempengaruhi banyak orang. Ya. Ajaran yang sesat, tingkah laku yang sesat, itu akan mempengaruhi banyak orang. Ya, baca Amsal pasal 7 ayat 17 sampai 19. Ya. Oke. Apa maksud saudara siapa namanya? Cak Sol 1. Ya, apa maksud saudara bertanya dari Amsal 7 ayat 17 sampai 19? Saya ingin tahu maksud saudara bertanya ayat ini supaya saya bisa menjelaskan ya. Terima kasih Bang Hantu Laut ya. Ya, itulah fenomena ya, itulah yang Alkitab bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih ya. Jadi tidak semua hamba Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga menurut Matius pasal 7 ayat 21 sampai 25 ya. Sebab orang yang mengajar ajaran yang sesat, orang yang melayani hanya karena ingin mendapatkan uang ya, hanya ingin kaya, hanya ingin terkenal, mereka justru akan mendapatkan satu perkataan yang pedas dari Tuhan Yesus. Enyalah engkau pembuat kejahatan, karena aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, jadi bukan semua orang berseru-seru. Ya, ya. Oke, saudara yang tanya tadi siapa tuh? Cak Sol 1, ya. Ya, saya udah baca nih. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ya, maksud apa saudara? Silakan. Saya sudah bacakan, maksud saudara apa dengan ayat ini? Saya akan jelaskan saudara. Apakah saudara bukan Kristen? Saudara mau pakai ayat ini untuk menyerang Alkitab? Oh, terima kasih, cuma ingin dengar saja. Ya, kalau saudara mungkin ada maksud sehingga bertanya, ya, maka saya akan menjelaskan. Ya, saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara. Shalom Katno Seli, Katno. Shalom, apa kabar Katno? Ya, jadi memang pengajar-pengajar sesat ini berkeliaran di mana-mana ya. Dan yang mereka mangsa saudara, yang mereka cari itu bukan pendeta. Yang mereka cari itu adalah jemaat atau umat. Kenapa? Karena kalau jemaat atau umat, ya jemaat ini kan kerja 1 hari 8 jam, 9 jam. Ya. Dan panggilan jemaat adalah marketplace. Dan pendeta harus mendoakan jemaat setiap hari. Tapi saudara-saudara, mereka pandai sekali. Karena jemaat atau orang-orang yang sibuk dalam pekerjaan mereka, rata-rata ya, tidak semua. Rata-rata adalah orang-orang yang baca Alkitab, saudara, itu kurang konsisten, atau mungkin juga kurang lama, atau kurang teliti, saudara-saudara. Ya, sehingga mereka itu mudah untuk menjangkau. Ya, kalau pendeta itu mereka berpikir tiap hari baca Alkitab, ya, baca buku tafsiran, teologi, dan lain sebagainya, sehingga agak susah. Tapi kalau umat Tuhan itu sangat mudah, sehingga mereka dengan mudah itu menginjili orang-orang. Dan ada banyak orang sekali saudara yang ikut mereka, ajaran mereka, sehingga kasihan sekali mereka jadi orang yang meninggalkan ajaran yang benar, saudara-saudara. Ya. Jadi memang di akhir zaman salah satu cara kerja iblis adalah menyebarkan ajaran yang sesat. Salah satu cara kerja iblis adalah membuat orang-orang Kristen itu merasa nyaman dengan
keselamatan yang sudah mereka dapatkan. Sehingga mereka tidak mau pusing dengan jiwa-jiwa, mereka tidak mau yang namanya berkorban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, mereka tidak mau yang namanya bayar harga untuk menginjili orang-orang yang belum bertobat. Saya dorong kita semua saudara-saudara, supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang terbeban dengan jiwa-jiwa. Rasul Paulus berkata, lebih baik dia pergi berjumpa dengan Tuhan. Tapi karena jiwa-jiwa, maka dia rindu ada di dunia. Itu menjadi salah satu firman saudara, perkataan yang sangat memberkati. Ya, jadi mari jangan hidup untuk diri saya dan saudara sendiri, tapi ayo terbeban untuk jiwa-jiwa. Kristus datang ke dunia ini, dia mau mati untuk kita saudara-saudara. Dan saya percaya ketika saya dan saudara sudah diselamatkan, maka dia pun juga rindu menaruh beban itu dalam hati kita untuk saya dan saudara bisa menginjili banyak orang. Jadi Tuhan rindu mau pakai kita. Ya, mungkin saudara tidak sekolah teologi, tapi dengan kesaksian hidup saudara bagaimana Tuhan mengubah saudara, orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, ketika dulu saudara itu mencari pekerjaan, tapi saudara tidak mendapatkan pekerjaan, saudara berdoa, baca Alkitab, saudara pakai kesempatan yang ada untuk setia beribadah, maka saudara diberikan pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Ketika saudara di tempat kerja, saudara bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhanlah yang memberikan saya pekerjaan. Harusnya mustahil saya mendapatkan pekerjaan, tapi karena Tuhan buka jalan saya mendapatkan pekerjaan. Orang akan penasaran, orang akan tanya, siapakah Tuhan yang kau sembah itu? Dan saudara bisa masuk dengan bagaimana cara saudara, bahkan juga pengalaman saudara dengan Tuhan. Ada saudara yang mungkin sakit dan tidak kunjung-kunjung sembuh. Saudara cari orang-orang pintar, pergi ke dokter-dokter yang hebat, cari dukun-dukun, tapi ternyata tidak sembuh juga. Tetapi ketika saudara diinjili, didoakan pakai nama Yesus, saudara justru sembuh dan akhirnya saudara pulih dengan sempurna total sampai hari ini. Akhirnya saudara bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan itu bukan cuma juru selamat, tapi dia adalah juru selamat dan juga penyembuh yang sampai hari ini masih bekerja dengan luar biasa. Saya percaya tujuan saya dan saudara diselamatkan itu bukan cuman keadaan kita berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Tidak hanya sampai di situ. Tapi ketika saya dan saudara mendapatkan mujizat pertolongan daripada Tuhan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi tentang siapa Tuhan itu, saudara-saudara. Dan itu menjadi kesaksian yang paling kuat dan lebih kuat daripada apapun yang saya dan saudara dapatkan yang baik dalam kehidupan kita. Ini luar biasa, saudara. Ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Mari saya dan saudara semangat untuk yang namanya memberitakan Injil. Seperti Paulus, dia ada di penjara Roma. Justru ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka dengar Injil, bahkan lewat pemenjaraan Paulus, ada begitu banyak murid-murid Kristus yang berani memberitakan Injil. Jadi penjara itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang yang memberitakan Injil. Justru penjara adalah salib yang harus dipikul oleh orang Kristen. Penjara karena memberitakan Injil, menderita karena Kristus adalah sesuatu yang menjadi kasih karunia yang didapatkan oleh orang Kristen. Dan saya berdoa, saya dorong saya dan saudara semua untuk yang namanya mari berani memberitakan Injil, ya. Berani memberitakan Injil. Jangan pernah takut-takut. Tapi saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya, Allah kita akan memampukan kita. Jangan saudara takut karena Tuhan yang akan menaruh perkataannya di dalam hidup kita, di mulut kita, untuk kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus.